Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami akan menyampaikan warta gereja Minggu 28 Juni 2020. Total kehadiran Minggu 14 Juni 2020 100 jemaat. Dan terima kasih untuk para jemaat yang masih setia beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Laporan persembahan Minggu 14 Juni 2020 sebesar Rp2.086.000. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat dalam mendukung setiap program dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah selalu. Petugas ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 adalah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online oleh guru sekolah minggu masing-masing pada pukul 9.30 atau setengah 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang setia mengajar, dan untuk murid-murid sekolah minggu jangan lupa tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih. ucap syukur dan terima kasih untuk jemaat yang tetap setia dalam ibadah online doa Rabu pada hari Rabu pukul 6 sore. Kiranya jemaat tetap setia dan tetap mengikuti persekutuan doa Rabu. Dan Yesus memberkati. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Amirin pada tanggal 2 Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau untuk setiap jemaat tetap menggunakan masker ketika berpergian, selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain, dan tetap mematuhi protokol yang telah diaturkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Mengucap syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih dengan ibadah online dan di rumah masing-masing. Sekarang saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia, meninggikan namanya. Kita akan pujikan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa dan ucapan syukur kami mau serahkan semua dalam kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih ada sukacita hari ini? Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita akan bersama-sama pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan negeriku berharap. Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan ku berarti
Kau ingin menyenangkan hati. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk boleh mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui persembahan dan persepuluhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Yuda. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang tata kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu sehingga kami dapat senantiasa setia dalam beribadah Yesus. Dan saat ini Tuhan kami sudah memberikan apa yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, untuk berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, terguna untuk gereja-Mu ini Yesus. Terima kasih dan berkati yang tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Samuel Dwi Martono. Kita akan bersama-sama pujikan Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku
bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang mengasihi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Mohon berkat pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan juga menyertai setiap umat-Mu yang rindu untuk diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh menikmati Sabat bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya berkat limpahan sukacita dan damai sejahtera boleh kita alami, kita rasakan bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing. Kita akan secara bergantian membaca bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu di rumah boleh membaca ayat yang genap. Dan pada bagian yang terakhir, ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kita baca bersama-sama. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul persoalan dalam keluarga. Kita seringkali mendengar bahwa persoalan dalam keluarga merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan beberapa orang mengatakan atau mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa pertengkaran dalam keluarga itu merupakan bumbu-bumbu kehidupan keluarga.
Bahkan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, persoalan pertikaian yang terjadi di dalam keluarga menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, tidak terelakkan. Ada banyak persoalan yang muncul di dalam keluarga, dan seringkali kita melihat bahwa di dalam setiap persoalan yang terjadi di dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, masing-masing mengambil sikap saling merasa benar atau masing-masing mengambil sikap saling melempar kesalahan. Hal yang sama juga terjadi dalam tokoh Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Dalam keluarga Abraham, kita bisa menemukan bahwa ada persoalan yang muncul dalam keluarga Abraham. Kita tahu bahwa Abraham yang pada waktu itu masih menggunakan nama Abram dan Sarah yang masih menggunakan nama Sarai, mereka sudah lanjut usia tetapi mereka belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Dan dalam situasi inilah kita melihat bagaimana Sarah mengajukan penawaran kepada Abraham untuk menjadikan Hagar sebagai gundiknya. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua, bagaimana Sarah mengajukan penawaran kepada Abraham untuk menghampiri Hagar agar menjadi istri Abraham. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan bahwa usul Sarah ini menimbulkan masalah baru di dalam keluarga Abraham. Kita melihat di dalam ayat yang keempat bahwa Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Inilah persoalan baru yang muncul akibat usul Sarah kepada Abraham. Kita bisa melihat bagaimana masalah muncul ketika Hagar mengandung dan mulai memandang rendah kepada Sarah. Dan kita melihat juga di dalam ayat yang kelima bahwa Sarah kemudian datang kepada Abraham dan mulai menyalahkan Abraham. Padahal di dalam ayat yang kedua jelas bahwa Sarah lah yang memberi usul agar Abraham mengambil Hagar sebagai gundiknya. Dan kemudian di dalam ayat yang keenam kita melihat bahwa Abraham yang mungkin juga menyesali karena dia menuruti kehendak istrinya, akhirnya menyerahkan Hagar kepada Sarah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa persoalan muncul di dalam keluarga Abraham dan kita melihat bagaimana peristiwa, persoalan, pertengkaran yang muncul di dalam keluarga Abraham itu menimbulkan masing-masing sikap di mana Abraham dan Sarah saling melempar kesalahan atau bahkan saling merasa benar satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat sulit bagi kita untuk bisa mengakui bahwa sebuah persoalan atau sebuah masalah timbul dari tindakan kita. Inilah yang seringkali terjadi di dalam setiap keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari persoalan yang menimpa keluarga Abraham, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya persoalan. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan di dalam sebuah keluarga. Dan faktor yang pertama adalah faktor ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang kedua. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 16 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita bisa melihat dari ayat ini bahwa ada keraguan yang muncul di dalam diri Abraham dan Sarah. Tapi kalau kita mau mundur ke belakang di dalam pasal yang ke-15,
Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, mari kita lihat bersama-sama. Di situ sesungguhnya Tuhan sudah mengulang janjinya kepada Abraham. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini jelas sedang mengulang kembali janjinya kepada Abraham. Bukan hanya mengulang, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal yang ke-15, di situ Tuhan juga meneguhkan janjinya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ dikatakan demikian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah saudara perhatikan, Tuhan tidak hanya mengulang, tetapi jelas sekali bahwa Tuhan meneguhkan. Ada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham berkaitan dengan keturunan yang akan diterima oleh Abraham. Dan ini adalah hal yang luar biasa, tetapi kita melihat bahwa situasi yang spektakuler tidak membuat Abraham kebal terhadap keraguan. Setelah 10 tahun Abraham masih ragu terhadap janji Tuhan. Setelah menunggu cukup lama, Abraham mulai ragu terhadap janji Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang kedua, Sarah mulai mengusulkan kepada Abraham untuk mengambil Hagar sebagai gundiknya, dan Abraham pun setuju. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini bahwa Sarah tidak lagi mau bersabar menantikan janji Tuhan. Sarah berpikir bahwa ia secara manusia tidak akan mampu untuk memiliki keturunan. Sarah mulai ragu bahwa Tuhan mampu memberikan anak kepadanya. Demikian juga Abraham, dia mulai ragu sekalipun ia sudah mendengar, sekalipun ia sudah mengalami bahkan melihat perjanjian secara langsung dengan Tuhan berkaitan dengan keturunannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa jalan pintas yang diambil oleh Sarah dan Abraham justru menjadi batu sandungan bagi keluarga mereka. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman Abraham dan Sarah kita belajar bahwa persoalan muncul dalam keluarga Abraham karena mereka kurang percaya dan kurang sabar terhadap janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah lihat kupu-kupu. Dan kita tahu bahwa kupu-kupu punya sayap yang menarik perhatian, yang cukup indah. Tapi sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, bakal kupu-kupu atau calon kupu-kupu harus terkurung dalam fase kepompong. Ketika berada dalam fase kepompong, ini merupakan fase penantian dan juga merupakan fase perjuangan. Tidak sebentar untuk bakal kupu-kupu ini berada dalam fase kepompong. Ada yang 2 minggu, bahkan ada yang bisa sampai 2 tahun harus berada dalam fase kepompong. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan sayap, keindahan sayap dari seekor kupu-kupu itu terbentuk dari kesabarannya untuk keluar dari kepompong. Jadi kita bisa melihat bahwa upaya untuk menolong kupu-kupu keluar dari kepompong sebelum waktunya sama dengan menimbulkan masalah baru bagi kupu-kupu tersebut. Mungkin kupu-kupu ini bisa keluar lebih cepat ketika kita berusaha membuka kepompongnya. Tetapi kita sedang menimbulkan masalah bagi kupu-kupu ini. Bisa jadi kupu-kupu ini menjadi kupu-kupu yang cacat pada bagian sayapnya. Atau kupu-kupu yang tidak bisa terbang karena mengalami kecacatan. Karena kita berupaya menolongnya sebelum waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Ada banyak persoalan keluarga muncul karena kita kurang percaya pada kebaikan dan janji Tuhan. Bahkan ada sebenarnya keluarga yang masalahnya sederhana, masalahnya biasa-biasa saja. Tapi karena kehilangan pengharapan, karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, keluarga ini kemudian berakhir dengan kehancuran.
Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Abraham kita belajar bahwa kita perlu menunggu janji Tuhan digenapi. Kita perlu sabar, kita perlu tekun menunggu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Memang menunggu tidak mudah atau menunggu menjadi pekerjaan yang membosankan, apalagi menunggu dalam waktu yang lama. Tetapi kita bisa belajar bahwa kita perlu tekun, kita perlu sabar menantikan janji Tuhan. Kalau saat ini kita sedang menunggu janji Tuhan, entah itu untuk menunggu mendapatkan pekerjaan, menunggu mendapatkan tempat pelayanan, menunggu mendapatkan pasangan hidup, menunggu mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Mari kita menunggu dengan ketekunan dan dengan kesabaran di hadapan Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas, sebab persoalan terjadi ketika kita mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan. Persoalan terjadi dalam keluarga Abraham karena mereka mulai ragu dan tidak percaya kepada janji Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, faktor yang kedua yang menjadi penyebab munculnya persoalan di dalam rumah tangga adalah faktor budaya atau faktor lingkungan. Mari melihat di dalam ayat yang kedua dan kita memperhatikannya bagian firman Tuhan ini sekali lagi. Di situ dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali bahwa di dalam ayat ini kita melihat Sarai memberi usul kepada Abraham. Mungkin kita sulit memahami usulan Sarah, tapi bagi konteks budaya, bagi budaya pada masa Abraham dan Sarah, usulan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar. Usulan Sarah sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat masuk akal, bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena dalam budaya pada waktu itu, punya anak atau punya keturunan adalah hal yang sangat penting. Dan ketika seseorang tidak mempunyai anak, itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Abraham dan Sarah mencoba memikirkan solusi bagaimana mereka bisa punya keturunan. Dan salah satu caranya adalah dengan berpoligami. Atau kalau tidak mau berpoligami, maka dalam budaya, dalam konteks budaya pada waktu itu, seorang suami, seorang laki-laki boleh mengambil seorang perempuan sebagai gundik. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Abraham. Abraham memilih untuk mengambil Hagar sebagai gundik. Abraham mengambil keputusan untuk mendapatkan keturunan berdasarkan budaya yang umum pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini bahwa Abraham memilih mengikuti budaya pada umumnya daripada percaya kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Abraham memilih mengikuti budaya pada umumnya daripada mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa Abraham lebih takut dianggap sebagai keluarga yang terkutuk karena tidak punya anak, daripada mengambil atau memilih mencukupkan diri dengan segala berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman Abraham, dari situasi persoalan yang dialami Abraham, kita bisa melihat bahwa persoalan keluarga terjadi, persoalan keluarga seringkali muncul ketika kita lebih memilih mengikuti cara pandang dunia, ketika kita lebih mengikuti keinginan, nilai, kebiasaan dan ukuran keberhasilan yang ada di sekeliling kita. Banyak persoalan di dalam rumah tangga terjadi ketika kita lebih mengikuti tekanan sosial atau gaya hidup pada umumnya. Inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Banyak keluarga Kristen mengalami masalah, banyak keluarga Kristen mengalami persoalan keuangan, bukan karena tidak bisa mencari uang, bukan karena tidak punya uang, tetapi karena banyak orang tidak belajar mencukupkan diri dan banyak orang memilih mengikuti gaya hidup daripada mengikuti kebutuhan hidup. Inilah yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita lebih takut dianggap tidak mengikuti zaman daripada mencukupkan diri dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Masalah dalam keluarga seringkali muncul ketika kita mencoba mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ketika kita merasa berharga saat kita punya sesuatu, atau saat kita mencapai sesuatu, atau kita
memenuhi standar dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang bisa kita lihat dari kehidupan keluarga Abraham. Mereka mengalami persoalan dalam kehidupan keluarga mereka karena mereka lebih memilih mengikuti standar dunia daripada standar Allah. Sehingga mereka mengalami persoalan demi persoalan di dalam keluarga mereka. Dan faktor yang ketiga yang bisa juga kita lihat dalam keluarga Abraham bahwa persoalan muncul ketika relasi antara suami istri menjadi tidak baik. Jadi faktor yang ketiga adalah faktor relasi antara suami dan istri. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayat yang kedua. Ya. Saya akan membacakan sekali lagi bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Abraham telah gagal menjalankan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, atau dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23, kita akan menemukan bahwa Tuhan sendiri berfirman ketika dia menyatukan, ketika dia membentuk keluarga, Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki harus memimpin istrinya dengan penuh kasih. Seorang laki-laki adalah kepala dari seorang istri atau kepala dari sebuah rumah tangga. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Abraham. Di dalam ayat yang kedua bagian akhir di situ dikatakan Abraham memilih mendengarkan perkataan Sarai. Padahal Abraham tahu bahwa apa yang dilakukan Sarah adalah sesuatu yang salah. Abraham juga tahu tentang janji Tuhan dalam kehidupannya, tetapi Abraham tidak berupaya mengingatkan Sarah. Abraham juga tidak mengarahkan Sarah. Kita tahu bahwa Abraham sudah mendapatkan atau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Tetapi Abraham justru gagal untuk mengarahkan Sarah. Inilah yang terjadi. Persoalan dalam keluarga Abraham muncul karena Abraham mengiyakan tawaran Sarah. Abraham tidak berani untuk mengingatkan Sarah. Sebenarnya Abraham tahu persis bahwa tindakan Sarah adalah tindakan yang keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17, maka peristiwa atau persoalan yang terjadi dalam keluarga Abraham itu sama persis dengan persoalan yang terjadi dengan keluarga Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dari keluarga Adam kita melihat ada Hawa. Dari keluarga Abraham kita melihat ada Sarah. Dua perempuan yang sama-sama meragukan kebaikan Allah. Sama-sama menawarkan sesuatu kepada suaminya. Dan dari Abraham dan Adam kita melihat mereka sama-sama mengiyakan tawaran dari istrinya masing-masing. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa melihat bahwa persoalan sama-sama muncul dari tindakan yang terjadi dalam keluarga Adam dan juga keluarga Abraham. Persoalan sama-sama muncul ketika Adam sebagai kepala keluarga, juga Abraham sebagai kepala keluarga tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kasus Abraham, banyak keluarga bermasalah, banyak keluarga mengalami kegagalan, banyak keluarga mengalami persoalan karena banyak kepala keluarga atau kepala keluarga suami tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Ada banyak persoalan muncul dalam keluarga atau banyak persoalan terjadi di dalam keluarga karena suami gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau karena banyak suami mungkin lebih suka dipimpin. Masalah terjadi di dalam keluarga karena banyak kepala keluarga, banyak suami tidak berani mengambil keputusan dan tidak hidup menjadi teladan. Inilah yang terjadi dengan keluarga Abraham. Abraham tidak berani mengambil keputusan dengan tegas. Abraham bahkan tidak hidup menjadi teladan.
Ketika seharusnya Abraham bisa mengingatkan Sarah, bisa mengarahkan Sarah, Abraham tidak melakukan itu. Itulah sebabnya muncul persoalan di dalam rumah tangga Abraham. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebaliknya, masalah dalam keluarga juga terjadi ketika seorang suami, ketika kepala keluarga memimpin keluarganya sebagai seorang penguasa. Ketika suami menggunakan kekuatannya untuk menindas anggota keluarga yang lainnya, juga akan menyebabkan persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Inilah yang kita bisa lihat dalam kehidupan keluarga Abraham. Jadi faktor yang menyebabkan munculnya persoalan dalam rumah tangga adalah ketika anggota-anggota keluarga tidak dapat menjalankan, tidak dapat melakukan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa terbebas atau bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan dalam keluarga kita? Kita perlu belajar dari Abraham bahwa setiap anggota keluarga perlu menjalankan tugasnya dengan baik. Suami menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Istri menjalankan tugasnya untuk menghormati suami, untuk bisa mendukung apa yang menjadi tindakan dari suaminya. Dan bukan sebaliknya. Demikian juga orang tua mengasihi anak-anaknya dan anak-anak menghormati orang tuanya. Ketika setiap anggota keluarga mau menjalankan tugasnya dengan baik, persoalan-persoalan dalam rumah tangga bisa diatasi dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari carut marut keluarga Abraham kita bisa banyak belajar. Ada banyak faktor yang menyebabkan persoalan dalam rumah tangga. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami persoalan. Tetapi tidak ada keluarga yang tidak bisa mengatasi setiap persoalan. Ketika setiap keluarga mau tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, kita akan bisa mengatasi setiap persoalan ketika kita tetap memilih mengikuti apa kata Tuhan daripada mencari pengakuan dunia. Kita bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita ketika setiap anggota keluarga mau menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh meyakini bahwa pertolongan Tuhan boleh menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga kita, setiap persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian ini, ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Percaya pada Yesus, darah-Nya dikorbankan hanya karena iman saja hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah
Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Benar Yesus, kami percaya bahwa Engkau selamanya, Engkau setia bagi kami Tuhan. Setiawan, Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Benar ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau tambahkan iman kami, kuatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami terus berdoa, terus berharap, terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dalam setiap keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja dan berkarya di dalamnya. Tuhan memakai setiap kami untuk meyakini pertolongan Tuhan. Tuhan juga boleh memakai setiap kami untuk terus semangat melayani Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau juga boleh menguatkan kami setiap umat-Mu. Dan dalam keadaan yang sulit seperti yang kami hadapi saat ini, kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami, keluarga kami, dan bahkan masa depan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan pada saat pagi hari ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mulai di BPW Ampel. Biarlah Tuhan Kau juga menyertai, Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani di sana, dan Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang boleh melayani dan boleh bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu. Tuhan menolong agar kesatuan hati terus Tuhan taruh, sehingga semangat pelayanan terus boleh menyala-nyala di BPW Ampel, dan banyak jiwa boleh dimenangkan, juga nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dipermuliakan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersimpuh di kaki salib-Mu, juga menyerahkan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami terus berdoa agar bangsa kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini boleh dipulihkan dengan karya Tuhan yang ajaib. Secara khusus kami berdoa buat kota Salatiga. Tuhan, Kau juga akan menolong supaya kota ini juga boleh dibebaskan dari virus corona ya Tuhan, dan kami boleh bersuka cita, kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk persiapan gereja, secara khusus gereja kami untuk boleh beribadah kembali di gereja dalam masa new normal nanti. Tuhan, Kau menolong kami dalam segala persiapan yang kami lakukan supaya semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga menyiapkan hati setiap kami untuk kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pandangan-Mu kepada Allah, dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita, dan kuasa Roh Kudus boleh menghiburkan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.